warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Pimpinan dari Bank BPR Madani Kota Pekanbaru beserta tim yang hadir pada di September Bapak Ibu yang kami hormati, guru dan karyawan September Media. Pertama, terima kasih Pak sudah hadir di sekolah kami. Biasa kami rapat di sebelah, tapi karena tadi Pak Iki minta ke fokus pindah ke kelas apa mengajak Bapak masuk kelas kami ini bernostalgia masa sekolah dulu. Guru-guru kami dan karyawan ini ada 26 orang Pak jumlahnya di SMP Muhammadiyah ini, dan ini mohon maaf tidak bisa prokes karena memang ruangannya kecil ya, kalau bicara 1 meter kita keluar kan. Jadi itu selamat datang di SMP Muhammadiyah dan kami serahkan kepada Bank BPR ya untuk memberikan ya, sosialisasi atau apa namanya sesuai surat yang sudah kemarin di SMP Muhammadiyah. Ini diawali mungkin ada kata-kata dulu ya, baru dijelaskan oleh tim Bapak. Terima kasih, kami serahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Devi, serta seluruh guru, majelis guru dan jajaran SMP Muhammadiyah. Kalau kita banyak bersyukur dari Allah SWT karena pas rahmat hidayahnya pada hari ini berkumpul dalam acara sosialisasi yang akan kami berikan. Dalam hal ini terkait dengan inklusi keuangan yang merupakan salah satu program dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalau juga beri salam pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya nama Ahmad Fauzi atau dipanggil Fauzi. Alhamdulillah saya sudah tepat 2 tahun Pak. Saya 18 Oktober 2019 kemarin. Berarti lah masuk 2 tahun lebih hari saja dipercaya oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru sebagai Direktur Utama BPR Pekanbaru. Sebagai perkenalan juga mungkin Bapak Ibu di sini kurang familiar dengan saya dengan BPR Pekanbaru. Sedikit saya menjelaskan bahwa BPR Pekanbaru sendiri merupakan salah satu badan usaha milik daerah Kota Pekanbaru, di mana sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Jadi pemegang saham BPR Pekanbaru ini adalah pemerintah Kota Pekanbaru. Kalau di nasional di BPR itu Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ada Bank Mandiri, ya. Kalau di provinsi kita ada Bank Riau Petri, nah, sekarang jadi saya. Nah, kantor kita alhamdulillah sekarang ada di Jalan Pepaya nomor 72A. Kita baru saja pindah, tadinya kita masih ada di Jalan Arifin Ahmad. Pada kesempatan ini kami membawa tim, yaitu pertama Pak Riki selaku manajer bisnis BPR Pekanbaru, kemudian ada Mbak Feby ini selaku funding atau kalau kita di bahasa awalnya itu mencari dana baik dalam bentuk tabungan, deposito. Kemudian kami juga membawa staf kredit Bapak Jerry. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya terkait produk kami, baik itu dalam hal tabungan, kemudian terkait dengan kredit. Kami juga mengucapkan terima kasih atas penerimaan Bapak Ketua dan jajaran di sini. Kami sudah diberikan tempat. Jadi sebenarnya acara kali ini memang program dari OJK Pak.
karena bulan Oktober sampai November merupakan bulan inklusi keuangan. Dalam arti kata, inklusi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menabung. Kemudian kalau mengajukan pinjaman juga diberikan pinjaman yang sehat, dalam arti kata tidak memberatkan, atau juga kita memberikan konsultasi manajemen cara mengelola keuangan dengan baik sesuai nanti materi yang ada sedikit kami sampaikan. Sebelumnya dengan Muhammadiyah sendiri kami sudah tidak asing lagi, karena sebelumnya BPR baru juga sudah bekerjasama dengan SMA Muhammadiyah, makasih ya, dengan SMA Muhammadiyah dalam hal pembiayaan multiguna ya, oleh guru-guru di SMA Muhammadiyah. Nanti kalau majelis guru dari SMP Muhammadiyah ingin melakukan atau ingin mengajukan pembiayaan, silakan nanti tinggal kita MOU-kan saja. Kemudian sedikit perkenalan juga, saya kebetulan aslinya nggak Pekanbaru Pak, jadi saya beda Pak. Jadi ya terakhir sebelum di Pekanbaru saya nih di Lombok di Nusa Tenggara Barat, jadi saya udah pindah-pindah Pak. Pernah di Makassar juga, kemudian di Banjarmasin saya juga sudah. Alhamdulillah 2019 ditarik Pak Wali, katanya suruh bangun kota Pekanbaru lah gitu. Kalau saya sekolah, miskin menengah, tadi ada mengenang ya. Sekolah saya SMA saya di SMA Negeri 8 yang di Jalan Lumis, kalau Bapak Ibu mau. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 13 yang di Jalan Purwosiko. Saya lulus SMA itu 2001 Pak. Kemudian saya kuliah di S1 saya di Universitas Pajajaran. Dan S2 saya di Universitas Riau ya, baik, sudah siap. Sedikit perkenalan dari kami. Masjid Hadijah teman. Izin saya berdiri Pak tuh ya, karena kalau biasanya ini mohon izin Bapak Ibu guru, biasanya guru yang memberi ke depan. Kali ini saya bukan menggurui, karena bagaimanapun saya tetap murid dari Bapak Ibu sekalian. Tari cewek ibu. Tari lagi. Enggak ada orangnya dong. Oh iya Pak. Sorry Pak. Jadi sambil menunggu saya juga ingin menjelaskan bahwa program BPR Pekanbaru itu sejauh ini kami 90% penyaluran kredit masih ke ASN atau pegawai negeri, juga atau pegawai BUMN dan swasta, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru. Tapi alhamdulillah kita beberapa bulan terakhir kita mulai ke provinsi juga nih Pak Ketua. Kemudian kita juga menyalurkan kredit ke Parameter Center atau pasar pusat, kepemilikan toko di pasar pusat. Tidak ada wifi ini Pak. Ininya.
Bipat kan ada tuh. Bipat wifi bipat. Ada lagi. Bipat. 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 Wifi wifi. Mikrotik. Aum. Apa dalam nasi? Nasi. Nah, Ya. Kalau kamu. Lewat kampung. udah buat tengok nasi dah. Udah buat tengok nasi. Ini maksudnya apa ini? Hadiah, Pak. Ini apa? Nominal ini. Iya. Bapak pinjam atau Bapak nabung 10 juta, dapat budget hadiah 187 selama 6 bulan. Kalau dia 12 bulan 374. Iya. Iya. Bunga dibuatnya. Hadiah ini ya. Bunga. Kalau nabungan. Jadi kalau Bapak nabung 1 miliar, hadiah Bapak segi ke 180 juta. Hadiah 80 juta. iya. Selama berapa tahun? 60 60 bulan. bulan. Banyak lah. 10 bulan itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Jadi kalau Bapak nabung, 20 juta 60 bulan pokok hadiahnya 9 juta. iya. Nabung aja lah, itu dapat hadiah itu. Apakah itu di luar bunga? Tidak ada istilah bunganya ke sini. Inilah undang-undang bunga hadiah. Tidak bunga haram, bunga haram. Itu silakan. Itu mencari orang yang menabung.
nampung ini loh, pinjam. Enggak juga Pak. Apa bisa kredit situ bisa? Di oke nanti. Hah? Jadi di oto kau becek. Hah? Boleh. Itu dia ya. Ya. Para beliau enggak dipakai. Ya Pak. Kunci dah pakai. Siapa? Sekarang pakai Honda baru. Enggak pakai. Apa pakai? Entah, oto ya pakai. Sama oto ni. Siapa mana? Datang dia. Honda sebanyak-banyak. Datang mana Pak? Honda tu banyak rumah. Ini bisu loh. Kreditnya enggak? Oh, mau cari mobil yang apa bilang kemarin Bang. 50 juta. Baru bilang lebar. Udah ada loh. Lewat. Jadi tunggu bulan apa loh? Bulan Maret. Ganti Honda ada boleh dia boleh. Hmm? Ganti Honda. Coba baru 5 juta. Udah kayak gini 25 juta. Bapak Ibu silakan dinikmati hidangan yang amat kadarnya. Ringan mulai dari 55 juta 5.000. Pak ya. Ya, Karena tahu berminat pengajuan pinjaman. pinjaman ya. Oh, mengajukan pinjaman. Kalau ini? Apa nih? Kalau itu tabungan Pak. Ini? Oh itu. Hadiah atau? Iya. Hadiah. Jadi kalau seandainya Bapak, itu namanya program tabungan berhadiah. Jadi Bapak nyimpan dana berbentuk Baik, tabungan, Bapak Ibu, dapat mohon hadiah maaf di depan. atas ketidaknyamanan. Nabung, misalnya nabung 1 miliar dapat Jadi mobil sebagai 1 sampaikan di awal, di depan. ini dari Itu ya. BPR Kepala Pembina Rakyat Pekanbaru Madani Pasar Roda. Adapun kami SMP Muhammadiyah ini dalam rangka bulan inklusi keuangan merupakan program dari otoritas jasa keuangan yang inginnya mengedukasi masyarakat terkait dengan produk-produk keuangan, baik produk tabungan, deposito atau produk pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan langsung aja Bu, terkait kita sharing saja. Mohon maaf nih saya bukan memburi Bu karena tetap Bapak Ibu selalu memburi. Oke, BPR Pekanbaru memiliki budaya kerja sedikit pengenalan BPR Pekanbaru. Gitu. Terus. Oke, budaya kerja kami sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota Pekanbaru, di mana visi misi Kota Pekanbaru itu menuju Smart City Madani. Dan kita pun budaya kerja kita Pekanbaru yaitu smart, lebih murah, Pak? itu kita melayani Pak, dengan oke, satu, itu nih, Pak. kemudian melayani amanah, responsif dan terbuka. Jadi kalau Bapak Ibu Bapak pernah coba, majelis Pak? buruh di sini atau Pak Berapa? Ketua nanti ke Hah? BPR Pekanbaru, kalau anggota kami tidak melayani Bapak Ibu dengan smart, silakan Hah? laporkan ke saya. Oke, Lain. lanjut. Kalau Bang Mario. ya 75 juta kan? Gila Bang. Ya. Baik, awal. Tempat. 4 atau 4 sekian kali 1,5
tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lah Pak. Jadi 7 tahun. 4 tahun. Hah? kami di sini ngambil tema untuk inklusi keuangan hari ini yaitu tips aman memilih perbankan, baik dalam hal untuk menabung maupun pembiayaan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu terlebih dahulu harus meriset atau melihat perbankan yang Ibu tuju, karena sama saat ini kan isu yang beredar di media juga kayak pinjaman online. Nah, ini sedang santer sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melakukan pinjaman atau menabung, Bapak Ibu lihat dulu perbankannya seperti apa, diawasi oleh OJK atau tidak. Kemudian kenapa? Karena nanti kalau Bapak Ibu bermasalah, kita semua tidak mau berdiri dengan masalah, tapi kita harus mengantisipasi di depan. Kalau terjadi masalah, kita harus memikirkan apakah perbankan tersebut akan bersifat arogan atau tidak. Kemudian kalau Bapak Ibu menabung, perhatikan juga perbankannya itu perbankan yang legit atau tidak. Jangan-jangan nanti Ibu nabung di sana atau mau investasikan di bank tersebut, dana Ibu nggak bisa ditarik. Ini juga harus diperhatikan. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu harus memilih lembaga pembiayaan yang jelas dan harus diawasi OJK. Kalau BPR Pekanbaru dalam hal ini, karena kita BUMD, Bapak Ibu jangan ragu, karena modal kita kalau ada apa-apa BPR Pekanbaru, kita di-cover oleh APBD Kota Pekanbaru. Kemudian kita juga diawasi, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi pinjaman itu sampai dengan 2,5 miliar itu dijamin oleh LPS. Jadi jangan ragu untuk menabung di BPR Pekanbaru maupun di bank-bank, khususnya saya kasih tahu sampaikan ke Ibu, ke bank-bank BUMN, insya Allah tidak ada masalah di sana. Kalau Ibu syariah mungkin sekarang karena ini Muhammadiyah terkait dengan keagamaan, mungkin bisa di Bank Syariah Indonesia atau BSI yang baru launching kemarin, itu tidak ada masalah. Tapi kalau di swasta, Ibu harus memperhatikan juga kekuatan modal dari perbankan tersebut. Jangan sampai Ibu menabung, nanti pada saat Ibu butuh tidak bisa menarik dananya. Ini banyak terjadi, apalagi di masa pandemi 2 tahun ini, banyak beberapa bank swasta itu banyak yang tutup, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, lanjut. Tips yang kedua, Ibu dalam pembiayaan aman, yaitu memiliki reputasi yang baik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dia lembaga yang jelas, yang reputasinya sudah baik, pelayanannya baik. Kemudian jadi Bapak Ibu itu tidak ragu lagi. Ya, kalau Bapak Ibu tersandung masalah, bank tersebut bersedia melayani Ibu dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, lanjut. Nah, kemudian Ibu juga mempelajari ini peraturan perusahaan segala macam ini ada di websitenya perbankan. Jadi kalau bank itu memang dia bonafit atau diakui apa segala macam, pasti dia memiliki website, dan di website itu pasti Ibu bisa menemukan peraturan perusahaan, baik dia kalau kita masih kecil lah, bank-bank besar misalnya Bank Mandiri, Bank BRI atau bank apapun, pasti ada websitenya. Di situ bisa melihat ketentuan-ketentuan perusahaan. Termasuk kita juga di Pekanbaru juga ada website kita tuh bprpekanbaru.go.id. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Jadi kalau Bapak Ibu melakukan pinjaman, Bapak Ibu tahu ketentuannya seperti apa. Kalau tidak bayar, dendanya seperti apa, kemudian bunganya seperti apa. Atau kalau nabung, Bapak Ibu dikenakan biaya administrasinya seperti apa, kemudian bunganya nabung juga dapat berapa gitu ya. Kemudian seorang itu harus ada jelas semua di ketentuan perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu ada tawaran dari perbankan tidak melihat ini, ya jangan. Kalau saya bilang, ya jangan sampailah tergiur, karena sekarang saja nih pinjaman online lagi marah-marahnya nih. Kalau dia tidak bayar, kita diteror, mulai dengan ya mohon maaf ya, dengan WA porno segala macam pun orang marah sekali, sampai ada yang mau bunuh diri segala macam itu di pemerintahan terkait pinjaman online. Memang di awal pinjaman online ini ya beberapa bank itu kalau dia yang mudah melakukan pencairan, pasti belakangnya pasti akan berat tuh. Bagus kalau saya punya prinsip, kita mending di depan tuh pahit-pahitan. Kalau setuju ayo, kalau tidak ya nggak ada masalah. Biasanya kalau di perumahan di depan, biasanya belakangnya itu agak ribet. Bagus ribet di depan, di belakangnya nggak ada masalah. Kemudian lanjut. Nah, kemudian terkait dengan kemudahan pembayaran, Bapak Ibu juga harus memperhatikan ini. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya tinggal di Panam atau di Garuda Sakti, di sana tidak ada bank yang dituju ya.
transfer juga nggak bisa segala macam. Jangan sampai itu terjadi. Jadi pilihlah kemudahan pembayaran, baik bisa dibayar melalui mobile banking misalnya, kemudian atau melalui ATM. Jangan sampai memaksakan Bapak Ibu harus datang ke kantor bank tersebut, karena ini sangat merepotkan sekali. Apalagi kalau kita kan nggak tahu nih kondisi kita ya. Bisa jadi Sabtu kita ada di mana, gitu, ada di ladang atau di mana. Sementara ada tagihan nih Pak yang harus diselesaikan. Kita harus ke bank, jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah nih di PLK baru, boleh saya katakan, boleh saya berbangga dikit Pak Ketua ya, kita sudah online Pak. Jadi Bapak Ibu bisa transfer nanti kalau misalnya nasabah kita bisa transfer online, nanti di ATM sudah muncul namanya BPR Pekanbaru. Jadi jangan khawatir, mungkin kita salah satu BPR yang ada di Pekanbaru yang sudah online. Dan kedepannya juga kita mungkin jadi salah satu BPR di regional Sumatera saya kira yang memiliki ATM nanti Pak. ATM Karbes, jadi ada mesin ATM tersendiri gitu namanya. So, kemudian lanjut. Nah, ini tips menghindari kredit macet. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang terlilit, tapi saya doakan semoga kewajiban-kewajiban yang kita sekarang itu berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kalau memang sudah terlilit dengan kredit macet, tips yang pertama Ibu harus lakukan, pertama yang jelas minjamlah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan finansial. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita minjam itu kita butuhnya hanya misalnya 20 juta saja atau 10 juta. Tapi karena tergiur oleh rayuan, misalnya kalau sini ada rayuan Pak Jerry misalnya, Bu pinjam lah 50 bisa kok ini. Nah, sementara kita butuh 10, Ibu 40 juta lagi, kira-kira atau Bapak kira-kira 40 juta lagi itu apa, kan bingung nih. Bisa jadi Bapak Ibu, kalau kita lebih, bisa jadi kalau yang laki-laki bisa jadi nikah lagi Pak. Karena banyak nasabah saya khususnya yang ASN ini pinjam nggak betul-betul lebih, dia nikah lagi tuh, justru kelahi. Karena nggak tahu dia butuhnya 10 kasih 40 Pak, 40 itu nggak tahu tuh ngapain tuh. Nah, jadi pastikan kebutuhan kita berapa. Kemudian gaji kita, misalnya gaji kita itu taruhlah 5 juta, maksimal itu sesuai dengan ketentuan. Itu kalau kita mau pinjam itu sesuai dengan ini ya, harfiahnya masyarakat Indonesia Pak ya. Angsuran itu maksimal tuh hanya 20-30% dari pendapatan kita. Jadi kalau gaji kita 5 juta, jadi angsuran kita itu paling tinggi gitu, paling maksimal tuh 1,5. Kenapa? Karena kita dalam hidup sehari-hari kita ada biaya hidup, kemudian kita juga harus ada saving, kemudian kita ada namanya biaya tak terduga. Misalnya pada bulan itu kita biasanya normal-normal aja nih, tapi pada saat tertentu ada yang sakit, anak kita sakit misalnya atau istri kita sakit, kita harus saving biaya ini. Atau misalnya keluarga kita, orang tua kita sakit, kita harus bantu gitu. Atau adik kita yang kampung sakit, kita harus bantu juga, kita harus ada saving itu. Makanya kalau Bapak Ibu melakukan pinjaman, tolong saya minta dipikirkan ini dan di asesmen sendiri diri kita itu, kemampuan kita tuh di mana. Jangan memaksakan, jangan sampai kata pepatah dulu besar pasak daripada tiang tadi, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau gaji kita 5 juta maksimal itu ya 25-30% saja yang bisa diangsur yang untuk kewajiban di perbankan, seperti itu. Kemudian lanjut, nah hindari utang konsumtif. Nah ini kadang-kadang kalau kita nasabah kami aja dibuka di BPR Pekanbaru yang saat ini ya. Jadi saya ingin berharap juga di Bapak Ibu Majelis Guru SMP Muhammadiyah tidak sampai terjadi ini. Konsumtif ini contohnya pinjam itu untuk perkawinan, ya, pinjam untuk biaya kesehatan. Nanti jangan sampai hal ini terjadi. Kenapa? Karena tidak akan balik Ibu. Pasti habis dia. Apalagi pernikahan nggak akan balik, ya kan? Kesehatan juga nggak akan balik. Tapi kalau minjam untuk diputar lagi jadi modal usaha, buka kedai harian di rumah, buka usaha kecil, ini berputar lagi seperti itu. Ya kan? Atau minjam untuk beli kendaraan, oke, kelihatan barangnya. Tapi kalau kesehatan, minjam untuk pernikahan anak itu nggak akan kelihatan. Jangan berharap dari pernikahan itu, dari undangan yang seperti itu mengharap kadonya apa saltonnya, jangan harap itu, dan nggak tentu juga balik modal itu ya. Karena ada juga dari kita mengharap itu, ini saya minjam 10 juta, saya berharap nanti dapat sekian. Jangan. Ini benar habis. Nah, ini kami dari perbankan khususnya Tajirkan tidak menyarankan Bapak Ibu khususnya Majelis Guru di SMP Muhammadiyah untuk
melakukan pinjaman untuk pembiayaan konsumtif seperti ini. Ya, karena ini sangat berat sekali. Karena banyak kejadian juga kalau sudah pinjam ini, habis itu pusing kan, Pak. Waduh, nggak kelihatan di barangnya, habis saja dengan mereka kita nggak tahu ya. Habis saja. Tapi kalau pinjam itu hanya untuk beli mobil, motor misalnya, kelihatan nih barangnya ada dan bisa dijual lagi. Gitu. Bayar ditarik. Kemudian jangan lalai bayar utang. Jadi kalau kita sudah berani untuk meminjam, berarti kita juga harus berani untuk membayar. Jangan sampai hal ini terlalaikan atau sengaja tidak membayar. Kenapa? Bunganya akan berbunga terus kalau ibu tidak bayar. Bunga ini semakin lama makin besar. Dan kalau kita lihat itu riba. Tapi kalau di bank syariah itu margin namanya. Jadi margin pasti nambah terus. Dan dia kan belum lagi ada denda-denda segala macam di dalamnya. Satu hari ada berapa rupiah gitu. Masing-masing bank memiliki ketentuan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sini kalau memang ada kewajiban tolong disegerakan sebelum jatuh tempo. Kalau memang paling Ibu tidak ada pada saat tidak ada keuangan, tidak ada uang, ya detik-detik terakhir itu tolong ditransfer atau dilunasi. Karena sehari tidak bayar tuh tunggakannya jalan terus tuh, dendanya jalan terus. Dan ini makin banyak nih, hari seharinya bisa berapa ratus ribu dendanya. Makanya kayak pinjaman online itu, sebenarnya pinjaman online ini baik kalau menurut saya jika nasabah yang meminjam itu membayar. Ya, terkadang kita pinjaman online ini, saya tidak menyalahkan pinjaman online. Pinjaman online kita rata-rata untuk kebutuhan yang mendesak. Sementara untuk di perbankan sendiri atau lembaga keuangan yang sah itu butuh waktu paling lama 3 hari. Sementara kalau pinjaman online 1 jam itu bisa cair. Ya, yang jadi masalah sebenarnya pinjaman online kalau kita bayar tepat waktu dia nggak ada masalah, itu nggak akan ada orang membunuh diri. Tapi begitu dia masalah pada saat kita tidak membayar, makanya bunganya jadi berbunga-bunga. Makanya kita minjam 5 juta bisa jadi kewajiban kita 10 juta. Karena hal ini, makanya saya kalau ada pemberitaan itu saya bilang, ini pasti karena nggak bayar. Makanya di teror sama kayak saya juga, teman-teman saya juga ada kolektor di kantor. Kalau nasabah saya yang bandel, saya bilang aja sama tolong ditagih sesuai dengan ini. Sama, yang nama kolektor kan dia kerja juga ya. Karena bukan apa-apa ibu, kami di perbankan kita membayar juga kewajiban bunga. Maksudnya orang yang nabung ke kami dalam baik dalam bentuk tabungan atau deposito, mereka kan menginginkan atau berharap bunga juga atas duit uang yang mereka investasikan. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak bayar, kami bayar bunga mereka dengan apa? Ya kan? Oh berarti ujung-ujungnya banknya yang polos. Makanya kita harus mendesak itu. Nah, jadi pinjaman online itu ada baiknya memang kalau kita sesuai kemampuan. Kemudian kita juga membayar tepat waktu sehingga tidak kena denda segala macam. Nah, kemudian yang paling parah lagi, kita sudah ada pinjaman online di satu tempat A. Kemudian untuk melunasi pinjaman di tempat A, kita buka lagi pinjaman di tempat B. Begitu seterusnya. Begitu melunasi pinjaman tempat B, pinjam lagi di tempat C. Alasan pinjaman makin banyak, tidak selesai. Nah itulah makanya banyak kejadian di pemberitaan itu, kejadian orang bunuh diri, pinjolnya yang disalah-salahkan. Padahal tidak, diri kita juga tidak bayar. Kalau kita bayar sesuai dengan aturan yang telah disepakati, ya nggak ada masalah, ya kan? Oh dia pinjaman juga lebih cepat. Saya akui pinjaman online lebih cepat dari kita di perbankan. Kalau kita butuh paling cepat itu 3 hari. Kalau online itu sejam udah cair. Jadi ibu ini saya ingatkan, tolong kalau memang ada kewajiban ya segera diselesaikan. Kemudian ya terus ya. Nah kemudian tips ya kalau ada macet tadi, ibu kalau memang ibu sudah dikira-kira tidak mampu lagi untuk membayar, jangan sekali-sekali menghindar. Karena masalah itu bukan untuk dihindari, tapi dihadapi. Pasti ada jalan keluarnya dan perbankan juga pasti memiliki jalan keluar yang akan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kayak kita saja kemarin pada saat 2020 itu awal mula COVID, banyak PPKM nggak boleh jual segala macam, banyak nasabah ya kita restro tunda bayar. Kalau kata Pak Jokowi kemarin di TV itu boleh tidak bayar selama setahun. Waduh, kita pusing Pak.
kita ada kewajiban harus bayar tadi bunga deposito tadi ke nasabah yang nabung di kita kan. Kalau nggak bayar kita pakai apa? Sementara kita juga ada kewajiban juga bayar gaji kawan-kawan, gaji karyawan. Nah makanya kadang-kadang kata-kata ini yang di media ini harus disematkan. Jadi yang tidak bayar setahun itu sebenarnya bisa saja Bapak Ibu kita kasih memang kemarin tunda bayar pokoknya, Ibu tetap bayar bunganya seperti itu. Ya karena kita butuh juga pendapatan, kita butuh cash money juga untuk membayar SDM kita, belum lagi kewajiban kita kepada penabung. Nah, kemudian yang saya sampaikan itu termasuk salah satu rescheduling, jadi perpanjang jangka waktu. Misalnya kemarin Ibu jangka waktu kreditnya 3 tahun, ternyata berjalan setahun COVID gitu ya, Ibu kemarin tidak masuk sekolah karena tidak masuk, mahasiswa juga susah membayar SPP, gajinya cuma 50%, Ibu bisa datang ke kantor perbankan, minta saya sekarang gaji saya hanya sekian, kemampuan saya hanya sekian, tolong dong disesuaikan angsurannya menjadi sekian, ini jangka waktunya berapa, Ibu minta schedule ke banknya. Jadi kalau ada masalah Ibu jangan menghindar, karena kalau semakin menghindar, bank itu pasti akan dapat aja Ibu dana dari mana, karena kita ada nama sistem kita terbaru kayak intelijen kita muncul Pak. Kita masukin aja nama Bapak Ibu, apalagi sekarang KTP sudah elektronik ya, L560 kita muncul tuh, search gitu. Melalui handphone juga, data Ibu ada di mana ngikut aja dia. Ya, bisa aja ketemu di konkutan bursa ya, kamu ketarik lah di sana kan. Oke, kemudian, nah ini di rescue, jadi dari schedule di rescue lagi. Jadi bisa jadi plafonnya diturunkan dari tadinya Ibu 100 juta misalnya untuk 3 tahun, pada saat tahun pertama ada COVID kemarin sekolah ditutup kemudian pendapatan menurun 50%, pada saat tahun itu bagi debit atau sisa kredit tinggal taruhlah 80 juta lagi. Bapak Ibu bisa datang ke bank saya minta dong plafon saya diturunin menjadi sisa outstanding saja, otomatis angsuran juga menurun, jangka waktunya diperpanjang. Jadi ini solusi yang bisa Ibu sampaikan, yang Ibu mintakan ke perbankan. Kemudian, nah ini penataan kembali, ya. Jadi bank itu juga punya kewajiban untuk meringankan kondisi Bapak Ibu, khususnya yang kayak kemarin itu yang terimbas sekali. Kalau yang terimbas sekali itu memang pengusaha kecil kuliner, karena PPKM dia tidak bisa buka sama sekali. Sekolah juga terimbas. Jadi ini bisa dilakukan oleh perbankan. Misalnya Ibu untuk usaha kemarin, rata-rata banyak nasabah saya, dia pinjam 50 juta. Selama beberapa bulan kemarin karena PPKM dia tutup, dia rugi. Dan dia untuk memulai usaha baru pada saat PPKM dibuka, dia butuh modal sekian. Nah, bank juga punya kewajiban untuk meringankan ini. Kenapa? Karena dia tidak punya duit lagi. Tapi bank juga punya kewajiban juga untuk menilai seberapa sih dia wajib kita tambah plafonnya. Nah, ini yang ada di perbankan. Dan Ibu kalau ada usaha memang kemarin karena PPKM tutup, bisa datang ke bank minta ini tadi restruktur sama di reconditioning atau ditata kembali sesuai dengan kemampuan, kembali lagi sesuai dengan kemampuan. Oke. Nah, ini ada pembiayaan perbankan. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah tidak asing lagi yang nama perbankan. Saya tidak mungkin menjelaskan lagi apa itu bank, pasti Bapak Ibu juga sudah paham lah bank itu apa. Kemudian lanjut. Nah, ini menurut POJK, ini sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan atau yang kita singkat dengan POJK. Bank itu secara bisnis itu ada 2, bank umum dan bank konvensional. Bedanya apa? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya, bedanya apa nih? Yang jelas keduanya merupakan bank. Bedanya cuma yang satu modalnya besar, yang BPR modalnya terbatas. Kemudian bank merupakan ada produknya sebagai alat pembayaran. Jadi dia menerbitkan giro atau cek. Kalau BPR tidak ada yang namanya giro ataupun cek. Selainnya semuanya sama. Jadi
modal itu tidak ada nama produk giro, yang ada produknya tabungan dan deposito. Tapi kalau bank umum ada produk tabungan, deposito, giro, dan yang terakhir itu falas. Tapi terakhir juga di POJK terbaru, BPR juga bisa falas, tapi dengan ketentuan modal yang telah ditetapkan oleh OJK. Kemudian, nah ini kenapa BPR Pekanbaru? Lanjut, Pak Yeri. Nah, karena kita Bapak Ibu memilih nanti bekerja sama dengan BPR Pekanbaru, karena kita merupakan salah satu BUMD Kota Pekanbaru dan kita telah berdiri selama lebih kurang 14 tahun. Dan selama 14 tahun, Bapak Ibu, saya yakin sekali belum mengenal apa itu BPR Pekanbaru, jenisnya apa nih BPR Pekanbaru. Karena memang kami akui kita itu kurang sosialisasi pada saat 12 tahun kemarin. Dan kita juga melalui Pemkot Pekanbaru juga saya yakin manusia, karena selama 12 tahun kemarin BPR Pekanbaru ini rugi Bapak Ibu. Jadi habislah dana APBD yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak lebih 2 miliar. Jadi modalnya BPR Pekanbaru ini 8 miliar digelontorkan oleh Pemko. Tapi karena rugi dari tahun 2007 sampai 2019 kemarin, ya habis 2 miliar, sisa 6 miliar lagi. Dan alhamdulillah 2020 dan sampai sekarang kita sudah memberikan laba bagi Pemko Pekanbaru, walaupun tidak banyak, tapi secara itu kan masih sesuai lah dengan modal yang ada di yang Pemko tempatkan di BPR Pekanbaru. Nah, ini sekilas saya akan menyampaikan beberapa produk BPR Pekanbaru. Pertama terkait kredit, kita ada 3, ada 5 sekarang lah. Ada modal kerja ini untuk kredit usaha kecil. Kemudian konsumtif, nah ini konsumtif untuk yang terkait tadi kebutuhan misalnya untuk pendidikan tadi. Tapi ini sangat dihindari, kalau bisa dihindari. Kemudian multiguna, ini pinjaman-pinjaman yang memiliki, ini sebenarnya sama saja antara konsumtif dan multiguna. Cuma bedanya kalau multiguna itu jaminannya ada, misalnya ibu beli mobil atau motor. Kalau konsumtif jaminannya hanya SK, kita MOU dengan bendahara. Kemudian krusil, ini kredit usaha kecil, jadi pedagang-pedagang pasar masuknya ke kredit krusil. Kemudian ada lagi bank bulan. Nah, di bank bulan ini untuk pinjaman sampai dengan 5 juta tanpa agunan. Nah, ini untuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil-kecilan, misalnya kayak kemarin zaman puasa itu ada buka tajil gitu ya, melalui nanti beberapa orang atau satu kelompok mengajukan kredit bank bulan. Dan ini biasanya juga untuk ibu majelis taklim di satu RT yang memiliki perkumpulan taklim memiliki usaha nih. Jadi kelompok itu ada 10 orang, ada kredit bank bulan. Kemudian kita juga ada produk tabungan, ini ada berbagai macam nih nama-namanya. Yang jelas Tamaru ini tabungan masyarakat Pekanbaru ini untuk umum. Kemudian Tamaran ini tabungan amalan kurban. Jadi ibu mau nabung untuk kurban tahun depan bisa di tempat kita. Kemudian Simas, ini simpanan kesejahteraan masyarakat. Ini kalau Bapak Ibu kemarin pernah mendengar di pemberitaan bahwa kita menyalurkan BLT, nah kita masukkan ke sini Simas. Kemudian ada namanya dari UPK atau BUMDes juga namanya tempat kita dalam bentuk Simas. Jadi simpanan kesejahteraan masyarakat ini simpanan yang berasal dananya itu dari pengisian PBD Kota Pekanbaru atau provinsi. Kemudian Sipekan, ini simpanan pelajar Pekanbaru. Nanti juga kami minta izin nih sosialisasi juga nanti kepada pelajar di SMP Muhammadiyah, karena memang ini salah satu program juga dari OJK dan Bank Indonesia. Kita juga dituntut Pak, masing-masing perbankan mensosialisasikan ini karena programnya itu gemar menabung katanya. Jadi kita dituntut sebagai perbankan untuk mensosialisasikan atau kita nama sebutkan dulu inklusi keuangan. Kemudian yang terakhir tabungan guna. Tabungan guna merupakan produk dari Bank Indonesia sendiri. Ini setorannya sangat ringan sekali, hanya sampai 10.000 kalau yang tabunganku. Ini karena program dari Bank Indonesia. Bunganya tapi tidak besar, hanya kecil juga. Karena memang ini khusus untuk masyarakat yang tidak mengenal bank, diwajibkan untuk menabung. Jadi kita BI itu atau Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan mengeluarkan produk tabunganku. Kemudian ini untuk deposito,
deposito juga saya tidak akan jelaskan panjang lebar, pasti Ibu juga sudah tahu. Dan ini terjangka kalau kita bisa 1, 3, 6, dan 12 bulan. Oke. Kemudian ini sedikit kami memperkenalkan juga, karena saya yakin juga Bapak Ibu belum kenal BPR yang baru, apa usaha yang, apa kegiatan yang kami lakukan saat ini. Silakan Pak Jerry. Nah, kita sekarang ada produk namanya tabungan berhadiah. Bapak Ibu bisa memilih hadiahnya suka-suka, tapi dengan syaratan dan ketentuan yang berlaku. Nanti bisa ditanyakan dengan Mbak Bu Edi. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini ketentuannya apakah nanti satu keseluruhan yayasan, misalnya Yayasan Muhammadiyah ini atau SMP-nya butuh kendaraan operasional gitu ya. Bapak Ibu tinggal tebak Anda, daripada kita mengeluarkan dana kas, misalnya kalau Avanza itu sekitar 200-an juta, kan ini langsung habis nih 200 juta. Tapi kalau Ibu nabung di kita 1 miliar, jangka waktunya sekian tahun gitu misalnya, jangan berkurang duitnya, masa nambah dia. Dan ini juga bisa, kalau misalnya Muhammadiyah butuh duitnya juga 1 miliar, Ibu bisa menarik, tinggal dikonversikan saja berapa yang sudah kita berikan. Misalnya ini kan 5 tahun misalnya diblokir. Pada tahun kedua, karena sesuatu yang mendesak butuh nih 1 miliar, selama ini kan totalnya 147 untuk 5 tahun. Misalnya sudah berjalan setahun, tahun kedua Ibu menarik, misalnya bunga yang sudah yang Ibu terima itu dan mobil yang sudah diterima itu kita hitung sekitar 30 juta. Nah, berarti kita kembalikanlah, berarti sekitar 137 juta. 1 miliar kurang 137 juta itu yang kita kembalikan ke Bapak Ibu kalau pada saat perjalanannya butuh dana yang besar. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kredit seperti saya sampaikan di awal tadi, kita kredit ke ASN karena kita memiliki Pemko Pekanbaru, otomatis kita juga lebih banyak ke ASN di Kota Pekanbaru dan Pemprov. Dan di Muhammadiyah sendiri kita sudah di SMA Muhammadiyah. Tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan kerjasama dengan SMP Muhammadiyah. Nanti tinggal Pak Ketuanya saja atau Pak Kepala Sekolah nanti mengajukan atau merekomendasikan kami kalau ada yang Bapak Ibu Majelis Guru yang ingin mendapatkan pembiayaan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pembiayaan kepemilikan ruko di Plaza Sukaramai, yaitu di Pasar Pusat. Nah, kita membiayai pengadaan kepemilikan rukonya Bapak Ibu di sana. Kemudian ini kredit bakulan, ini kita sudah beberapa kali di Tubuh Keris kemarin ya, kalau nggak salah. Oke, nah itu yang dapat kami sampaikan. Dan sebagai sebelum saya tutup, ada sedikit kami sampaikan bahwa alhamdulillah Bapak Ibu, untuk meningkatkan kepercayaan Bapak Ibu, kami di 2021 ini mendapatkan 3 penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Top WMD 2021 kategori BPR. Kemudian Bapak Wali Kota Pekanbaru juga mendapat sebagai Top Pembina WMD untuk pembinaan di BPR Kota Pekanbaru. Nah, ini yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan atau sedikit sharing dari Bapak Ibu silakan. Nah, apa yang bisa kami jawab akan kami jawab. Kalau tidak nanti kita akan berdiskusi di luar sesi ini. Saya kira cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Hah? Aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami mendapatkan ini, tadi saya nanya juga dengan Ibu, tapi barangkali ini belum terlalu pembicaraan. Di sini kan ada disebutkan, misalnya ada dana kita yang bisa dihendakkan sekitar 10 juta dalam tempo 6 bulan. Kemudian sini ada budget hadiah. Nah, yang saya tanyakan ini budget hadiah di luar bunga, di luar jasa atau gimana gitu, ya? Apakah ini yang dimaksudkan budget hadiah ini
jasanya atau ini hadiahnya di luar jasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kalau dikonversi Pak, yang di depan itu bunganya sekitar 4,75%. Kalau bunga di perbankan umum itu rata-rata nggak tahu aja ya sekitar 2%. Jadi bunganya yang sudah diberikan sebesar deposito, dan ini di selain dapat 4,75, kita juga memberikan bunga bulanan Pak. Yes, yang nilainya tidak sampai dengan 1%. Jadi totalnya Bapak itu mendapatkan sekitar 5 sekian bunganya yang didapatkan. Jadi di luar yang ini tadi, bulanan tetap Bapak telah mendapatkan bunga. Iya, di luar betul. Iya, benar. Boleh lah. Hadiah di depan. Kalau kemana ada tanyakan? Tidak ada. Tak pinjam. Pinjaman. Adit, ada yang menanyakan? Ada yang bertanya tentang pinjaman kredit? Ini hadiah di Ada depan. dari belakang? Weh, supaya nggak tahu. Enggak ya? Kalau udah ada lagi, ada? Yang mau ditanyakan Bapak Ibu, Prosedur peminjamannya kan emang belum jelas. Tapi kalau yang ini kita udah MOU kok. kemarin kita sudah kirim kita ke DPRD rencana dalam waktu dekat ya kita akan menuju Sistemnya syariah. gimana? Itu pertama kita namanya dulu Pak yang kita rubah nih Pak. Kemarin DPRD mintanya Pakai akad dulu. syariah, cuma karena modal terbatas sesuai dengan OJK. Jadi tahap pertama kita baru rubah namanya, tadinya BPR Pekanbaru saja, BPR Kota Pekanbaru, sekarang bertambah. Jadi BPR Kota Pekanbaru Madani. Nah, ke depan dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan kita akan menuju ke syariah sambil kita melengkapi Menko, melengkapi modal di BPR Pekanbaru. Karena ada ketentuan di OJK itu untuk konversi ke syariah. Sama kayak Bang Ria juga 2 tahun ini juga belum selesai juga konversinya karena terkendala ada beberapa ketentuan teknis yang OJK yang harus kita penuhi. Jadi waktunya cukup lama ini Pak. Tapi insya Allah sesuai dengan komitmen Pak Wali dan Pak Wakil Pak Wawa juga ingin memiliki perbankan yang syariah ke depannya. Terima kasih. Nah, sampai jumpa ya. Saya Pak. Nah, silakan Bu. Biar ada yang bertanya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nampaknya uraiannya tadi tentang peminjaman ya Pak ya, pinjaman bank. Kan dulu sekolah ini pernah mengadakan kerjasama dengan Bank Beliau dengan pembelian tentang apa ya, dan di situ ini hubungannya ringan sekali terasa. Nah dengan Bank BBR kira-kira bagaimana? Ada apa sepertinya? Multiguna. Biasanya itu yang kita di Bunga. tambahan. Oke, baik. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Mau kami. Baik, begini sedikit saya kasih penjelasan. Beberapa saya tidak mengomentari bunga di Bank Beliau, tapi Ibu bertanya dulu kemarin di Bank Beliau itu bunganya bersifat efektif software. Kenapa? Dan karena banyak nasabah kita yang kreditnya juga kita terima juga kredit seperti apa? Karena nasabah kita yang ASN saja itu dia bunganya bunga dia memang bunga taruhlah 9%. Cuma kalau kita pegawai ini kan dapat SK baru minjem lagi duit, kita minjem lagi kan. Kalau di bank itu banknya tetangga saudara tua kami itu pada saat meminjam pos ini nggak turun. Misalnya nih satu aja Bibi contohnya. Jadi kalau mau top up Misalnya pasti nabung 10 juta. donasi yang lama itu cukup besar karena dia makan bunga dulu. Bapak ambil jangka waktu. Ya kan? Kalau 3 kita tahun. bunga kita Kan 36 sekarang ya, sekarang Bapak ini dapat bunga kita budget 10% hadiahnya beda 1 juta 1% aja dengan Bank Beliau 124. sekarang. Ini kan seharga handphone Tapi biasa, pada handphone. saat ibu nanti mau top Handphone up sama atau yang mau nambah ada lagi 1 dari jutaan. tahun kedua ibu dapat SK atau dapat apa, SK-nya baru nih. Oh sekarang dulu nanti ke depan jadi kepala sekolah kan itu pendapatan misalnya gitu. Oh. Ibu masih pinjaman kita kalau sebenarnya
kita turun. Gimana Jadi caranya platform saya sama mau bunga kita dapat turunkan motor? sama-sama. Saya letak dana saya 20 Jadi kalau ibu juta. meminjam Bisa di nggak salah gitu? rumah, Bisa apa gitu ya? ini juga harus diperhatikan sistem bunganya seperti apa. Apakah makan bunga dulu atau Oh, mau kredit motor. pokok bunga turunnya Bisa, bersama. Pak. Karena ini akan merugikan pada saat kalau kita mau bisa. perpanjang Bu. Bisa. Ya. harga ini kan. Kalau kita sama loh. Jadi pada saat misalnya kalau Kredit motor ya. Bisa, kita Pak. kalau sudah angsuran Harus mesti pokoknya, baru lah, enggak kan? 1 juta misalnya. Second Bunganya 500.000 misalnya. Jadi 1,5 Baru lah. kita Nah, flat kalau bersama, mobil, gitu. Mobil. Kalau di bank lain, di bank itu ada macam-macam Bu. Ada yang dia 1 juta, ya 1 juta pertama, bunganya dia 500, Umurnya mau tahu. ya kan? Terus bunga terus yang tinggi, ini tetap 1 juta, apa namanya? Tetap nggak turun pokoknya, ya. Jadi bunganya terus dimakan. Saya 1,5. Jadi pertama itu dia pinjaman pokoknya itu hanya 900.000, bunganya 600 misalnya gitu. Kemudian pokoknya di sekian, bunganya masih besar. Ada juga pokoknya gitu kan, bunganya tidak tetap gitu. Ini ada macam-macam. Kalau di perbankan ini ada macam-macam pola angsuran. Nah ini perlu ditanyakan. Kalau di bank kami flat sama Bu. Jadi pokok dan bunga itu turunnya sama. Jadi tidak ada bunga. Jadi kami dulu memang kami memiliki prinsip yang sama seperti itu. Jadi kita bunga dulu besar, pokoknya kecil. Tapi kita pikir-pikir lagi, kasihan nasabah kita harus mengedukasi juga ya. Iya. Karena kita yakin kalau Kita cari pegawai yang ini, harga tujuh. apakah itu pegawai ASN atau swasta atau BUMN, BUMD, pasti dia gitu terima SK baru rezeki baru dia pasti Misalnya inti top up gitu nambah. Kasihan kalau pada saat dia menambah, nanti pinjaman masih banyak. Dia hanya bayar bunga saja selama ini kan gitu, kasihan. Jadi alangkah baiknya kalau dia seimbang, pokok dan bunga turunnya sama. Alhamdulillah kita seperti itu ya sekarang Pak Jiri ya. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Maksudnya tadi kan untuk misalnya mau kerjasamanya untuk pembelian kendaraan. Oke, kalau dulu bisa Bu, ada kita bisa, ada kita. Jadi kalau nanti teman-teman di Muhammadiyah mau melakukan pembelian motor, ya silakan saja. Nanti kita kerjasamakan atau ada pengadaan motor untuk majelis guru, ya silakan juga. Nanti kita MOU-kan nanti melalui Bapak kepala sekolah atau kepala yayasan. Yang nanti ada bendahara juga mengetahui nih, merekomendasikan berapa sih gaji yang dapat dipotong kan gitu. Misalnya mau beli kendaraan, sekarang kita betul jadi beli kendaraan NMAX baik, meningkat NMAX ya. Ada Bu, kita sekarang ada. Tinggal nanti sampaikan saja ke kita apa pengajuan MOU-nya nanti kita yang juga. Saya kira kalau bunga sih sekira relatif saja. Kira Berarti belum ada draftnya ya, misalnya ini motor ini. ya ya, nah itu yang membuat kita sangat berhubungan lagi nanti Bu. Kalau langsung sini Ibu masih sini saja. Itulah kita mungkin penasaran sedikit Bu. Jadi ada kontak-kontak dengan Pak Jerry. Nanti Ibu bisa minta nomor telepon Pak Jerry bisa. Kalau di sini kita jelaskan nanti kan nggak ada lagi. Ini sekarang yang penasaran nih yang bikin jadi nasabah. Ibu berani Atau kita juga ngomong. di belakang Ini sini. tersangkut jadi. Betul, gitu Bu. Jadi ingin tahuan itu lah ya. Trik marketing namanya Bu. Bikin penasaran. Kalau selesai sini ya? Nggak ada ya. Bu Yul. Tapi kantor kita dekat kok di Memangnya Bu Yul Raya. berani motor? Kalau misalnya Ibu ingin juga nanti nasabah staff kita di kredit nanti akan ke sini standby di sini boleh. Pak Jerry tolong di follow up nih dengan ini sosialisasikan lebih dalam lagi. Oke, itu saya kira Ibu. Terima kasih. Usianya berapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya mau menanggapi yang pertanyaan Ibu tadi. Ya kalau Pekanbaru kalau Ibu membeli kendaraan bermotor atau mobil plus rumah, ya kalau Pekanbaru jauh lebih murah dibandingkan bank lainnya Bu. Kalau Ibu mau beli rumah KPR misalnya, KPR itu kan 15 tahun Bu. Seperti yang dikatakan Pak Dira tadi, 15 tahun itu 5 tahun pertama Ibu dihantamnya bunga dulu. Mungkin pinjaman Ibu 120 juta, 5 tahun itu logikanya harusnya 50 juta sudah mengurangi pokok. Itu baru 15 juta atau 10 juta baru bayar pokok. Nah kalau di BPR Pekanbaru Pak, kita sama berapa turunnya, jadi Ibu tinggal mengalihkan aja. Misalnya 150 juta dibagi 180 bulan kali sekian lama Ibu telah melakukan pinjaman. Nampak nanti perjalanan sisa pokok. So, Ibu juga mau beli mobil motor baru, kita
ada memang ada programnya itu Bu, kata Pak Dirut jangan dikasih semuanya di sini, suruh ke kantor aja. Kalau untuk beli mobil juga begitu Bapak Ibu, kalau juga polisi beli mobil bekas itu 22% Bu, sampai 28%, atau 30%. Makanya kita lihat bunga itu flat efektif atau anuitas, dan kita harus paham itu. Jangan bilang bunganya sekian Bu, padahal itu sebenarnya tidak sekian, pengalinya berapa kali. Jadi kalau kita bertanya mau pinjam atau mau beli sesuatu, mau investasi, pastikan banknya suku bunganya seperti apa. Kalau mengajukan perbankan baru, kita bunga kita jelas-jelas begitu flat, angka sekian, angsuran sekian, tidak ada kita permainkan perhitungannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada berkenan mau beli rumah atau mau beli unit mobil atau motor, silakan ke kami. Kalau suku bunga kami jauh dibandingkan leasing. Kalau untuk perbandingan dengan leasing bukan baru kita jauh, kita menantang. Ya dari saya itu dulu. Oke, Bapak dan Ibu, dan ada ya pertanyaan lagi ya, nanti kalau ada disambung di kantor. Ya. Terima kasih Pak Direktur yang sudah prestasi di hadapan Bapak Ibu Guru kami, Pak Jerry, Pak Ivi dan Bu Pani ya, Debbie ya. Saya kira yang disebut terima kasih. Terima kasih juga ini dari berikan kue ya. Mudah-mudahan barokah ya. Jadi amal soleh kita semua. Itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali rapat kita. Insyaallah satu dengan asal lah Bapak Ibu ya. Nah, terus mungkin rapat kita dan terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan nanti terjalin kerjasama sebagaimana yang saya tadi. Ya, dengan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi, foto Pi. Pak pakai ini Pi. Oh ya, terima kasih. Banyak yang Pak.